Nafkah yang diwajibkan bagi seorang suami yang harus ditunaikan kepada istrinya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nafkah makanan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau menunaikan hak itu kita harus ada ilmunya. Apa hak yang harus kita tunaikan? Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah pakaian. Pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Ada berapa, Pak? 3. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai nafkah. Nanti akan kita masuk, Ustaz, uang jajan tuh Bang kayak Pak. Kan biasanya kalau kita memahami nafkah itu adalah uang jajan. Tapi nafkah yang dibahas oleh para ulama fikih itu mencakup 3 perkara ini, jangan sekalian. Yang pertama adalah apa? Makanan. Yang kedua adalah apa? Pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi kalian wahai para laki-laki untuk menunaikan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang pertama adalah untuk makannya, yang kedua adalah untuk pakaiannya. Jadi makanan ini ya yang kira-kira bisa ditunaikan sesuai dengan urufnya ya. Makanya jamaah sekalian sesuai dengan kebiasaan orang di tempat tersebut dan sesuai dengan kemampuan suaminya. Ya kalau misalnya suaminya ekonominya sedang atau di bawah, ya, berarti disesuaikan. Yang penting dia bisa kenyang. Makanya di dalam mazhab Syafi'i diantaranya yang harus ditunaikan itu adalah makanan pokok dan lauknya. Ya, terserah apa sesuai dengan kemampuan suaminya. Maka di sini juga kita harus tahu bahwa ibu-ibu ya ketika menuntut makanan itu ya tidak menuntut sesuatu yang tinggi. Tiap hari harus makan di luar. Ya. Wah, ini ada nah di media sosial nah adanya nang laki hanya dapat gaji ya. Buat misalnya lunasin cicilan dan lain sebagainya, nang bini sudah, wah, ini ada warung hanyar. Hanyar buka ya. Setiap hari makan di luar misalnya. Ini juga tidak benar ya. Makanya di sini kan nafkah Ustaz makanan, iya, tapi yang sewajarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan bil ma'ruf, sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Ya kalau misalnya urufnya di sini misalnya ya hari pertama ayam, hari kedua tempe, hari ketiga telur, keempat tahu, ya kurang lebih itu. Tiap hari pian minta daging menjangan. Nah, itu berat ya. Atau apa? Atau apa bisa yang tiap hari minta rendang, tiap hari minta makanan yang mahal misalnya. Ya, ini tidak dibenarkan. Baik. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada pakaian ya. Pakaian ini juga yang sewajarnya. Sebagaimana uruf kebiasaan wanita, ada pakaian di rumah, ada pakaian buat keluar, ya, ada pakaian buat misalnya kondangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan suaminya. Makanya yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah, pernikahan itu sangat penting sekali kita mempelajari fikih kafaah, fikih kesetaraan. Bukan berarti untuk meremehkan, enggak, tapi memang di dalam Islam kita sudah bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang harus sekufu ya. Bukan berarti untuk meremehkan yang lain, enggak, tapi untuk supaya di dalam menjalani pernikahan itu, di dalam menjalani keluarga ini, perjalanannya itu tidak mempersulit satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini para ulama membahasnya secara khusus ya, karena ini yang paling sering menjadi sengketa antara suami dengan istri. Nah, kalau kita mau berbicara tentang masalah hukum fikih, kalau kita mau jujur ya, ulun akan bacakan nanti perkataan para ulama terkait dengan masalah ini. Tempat tinggal ini jamaah sekalian merupakan hak istri untuk dia itu punya tempat tinggal sendiri, tidak dicampur dengan keluarga suami yang lain. Itu merupakan hak istri. Ya, ulun akan bacakan perkataan para ulama di dalam masalah ini. Ya.
supaya kita tahu bagaimana para ulama itu membahas masalah ini. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, jadi supaya jangan sampai salah paham. Dan ulun juga artinya ini lebih ditekankan kepada para suami, ya. Kalau dia mampu, ya, seyogianya, karena itu merupakan hak istri. Dia menyediakan tempat tinggal, entah itu dia mau nyewa, entah kecilnya seberapa, entah besarnya seberapa, tapi yang jelas ada tempat tinggal yang itu merupakan privasi bagi seorang istri, dan itu merupakan hak bagi seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Jika seorang suami qaddarallah, Allah takdirkan, belum bisa menunaikannya sama minta maaf lah, maaf ya, akui bahwa kita belum bisa menunaikan haknya.